Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb syahri Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an wa aftarta ala ibadika fihi siyam. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da qawli a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Amma ba'd. Bulan suci Ramadan disebut juga bulan Syahrul Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan ini untuk menjadi bulannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Untuk itu, bagi setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengkaji, mempelajari Al-Quran dengan baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dan paling tidak ada 7 hal atau kompetensi yang harus dipelajari bagi setiap muslim di saat dia mempelajari Al-Quran. Pertama, yang harus kita persiapkan untuk mengkaji Al-Quran adalah tartil atau tahsin. Setiap kaum muslimin haram hukumnya membiarkan dirinya buta huruf Al-Quran. Dosa bagi setiap keluarga yang membiarkan rumah tangganya tidak bisa membaca Al-Quran. Orang tua durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia membiarkan anak-anaknya buta huruf Al-Quran. Yang pertama yang harus kita pelajari itu adalah tartil dan tahsin, mengenal huruf-huruf hijaiyah. Kemudian huruf-huruf hijaiyah Al-Quran itu harus disambung menjadi satu kalimat. Setelah itu kita harus belajar menyambung kata demi kata menjadi satu bacaan yang indah. Lalu dari bacaan itu kita harus perhatikan sifatul hurufnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, kemudian mana huruf yang tebal dan mana huruf yang tipis, kemudian al-waqfu wal ibtida, lalu qalqalah dan sebagainya. Yang kedua, setelah orang itu memperbaiki bacaannya mulai dari dasar sampai memperlancar bacaan tersebut, kemudian sampai ke tingkat tartil, indah untuk didengar, menarik. Kenapa? Karena makharijul hurufnya itu, ilmu tajwidnya terpenuhi di dalam bacaannya. Maka yang kedua, kompetensi Quran yang harus kita pahami yang kedua itu adalah tahfiz. Setiap orang yang sudah membaca Al-Quran atau yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, dia harus berusaha untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran ini penting untuk dihafal. Kenapa? Karena setiap muslim yang ingin melaksanakan ibadah sholat pasti diwajibkan untuk membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Bahkan seluruh ulama sepakat tidak sah sholat seseorang itu tanpa bacaan Al-Quran. Nah, untuk itu kita perlu menghafal Al-Quran ini, minimal ayat-ayat yang bisa kita gunakan untuk sholat. Dan lalu betapa pentingnya kita menghafal Al-Quran ini. Kenapa? Karena derajat orang di akhirat nanti itu tergantung hafalan Al-Qurannya. Orang yang paling tinggi derajatnya di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Kalau di surga itu ada 100 rahmat, maka orang yang akan mendapatkan 100 rahmat itu adalah orang yang menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Untuk itu, di bulan suci Ramadan ini mari kita manfaatkan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, setiap muslim yang sudah bisa membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka dia harus mempelajari yang ketiga, yaitu takhtit atau kitabah, atau bahasa yang lainnya imla, menulis ayat-ayat Al-Quran.
paling tidak ayat-ayat yang sering dia baca seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, basmalah, ta'awuz umpamanya, itu harus bisa ditulis. Kenapa? Karena banyak orang sekarang ini hafal surat Al-Fatihah, hafal surat Al-Ikhlas, hafal basmalah, tetapi dia lemah dalam penulisan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, atau para ulama juga mengungkapkan, kaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan cara menulis. Bahkan metode menulis sekarang ini itu bisa digunakan untuk menghafal. Jadi salah satu cara menghafal Al-Quran yaitu menulis ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran yang kita tulis itu ada nur, ada cahaya, dan ada malaikat yang menjaganya. Itulah sebabnya sehingga kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran termasuk menulis Al-Quran dengan baik. Yang keempat yaitu tarjamah, memahami tarjamah per kata atau per kalimat ayat-ayat Al-Quran. Dan ini juga untuk membantu mengingat, memahami ayat-ayat Al-Quran. Walaupun tarjamah ini tidak ada pada prinsipnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, sementara yang menerjemahkan itu adalah bahasa manusia. Artinya apa? Sulit menerjemahkan Al-Quran ke bahasa dunia, bahasa manusia. Maka terjemah sebenarnya itu adalah tafsir terpendeknya Al-Quran. Dan harus dipahami bahwa terjemah Al-Quran itu bukan memperluas makna Al-Quran, bahkan mempersempit makna Al-Quran. Sehingga kalau orang memahami Al-Quran dengan terjemah saja, maka bisa saja dia salah kaprah, salah memahami, salah mengamalkan ayat Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena dia pahami, dia amalkan hanya melalui terjemah. Tetapi terjemah ini penting untuk sebagai langkah awal memahami ilmu-ilmu berikutnya. Yang kelima yaitu mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan tentu menafsirkan Al-Quran ini harus ada ilmu. Tidak bisa setiap orang bebas menafsirkan Al-Quran. Ulama mengatakan bahwa siapapun yang menafsirkan Al-Quran itu dengan ra'yunya, dengan akalnya, tanpa dasar ilmu yang lebih dalam lagi, maka pasti itu salah, walaupun boleh jadi pemahamannya itu benar. Untuk itu ilmu tafsir ini adalah ilmu yang sangat dinamis untuk menghidupkan ruh Al-Quran dalam konteks kekinian, dalam konteks sekarang ini. Maka seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran, dia harus memiliki ilmu alat, terutama bahasa Arab, ada nahwu, ada ilmu balaghah, kemudian dia juga harus tahu asbabun nuzulnya, kemudian mawatinun nuzul, kemudian harus tahu mana ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah, kemudian mana nasih dan mansuh. Dan selain itu, cara menafsirkan Al-Quran pun harus dia tahu. Ada metode, ada pendekatan, ada corak penafsiran. Nah, kalau orang ingin menafsirkan Al-Quran tapi dia tidak tahu metodenya, dia tidak tahu pendekatannya, dia tidak tahu coraknya, boleh jadi dia akan keliru. Dan yang pertama harus kita pahami bahwa the first interpreter, orang yang pertama memahami dan penafsir Al-Quran itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun yang ingin menafsirkan, memahami ayat itu secara luas tanpa merujuk penafsiran Nabi kita Muhammad SAW, boleh jadi apa yang mereka ungkapkan itu hanyalah sebuah opini dan penafsiran, walaupun benar tapi boleh jadi salah. Yang keenam yaitu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, kemudian yang kita tulis, yang kita ketahui terjemahannya dan tafsirnya. Setelah kita mengetahui tafsirnya ayat itu dan metodenya, baik itu cara tafsir Nabi SAW atau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan qaulus sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan bahasa,
dengan ilmu pengetahuan atau sains, maka dari tafsir itu, dari ilmu-ilmu yang kita yang kita tarik dari ilmu tafsir tersebut, ya tentu harus kita amalkan. Pengamalan Al-Quran ini sangat penting, dan hidup ini harus sesuai dengan aturan Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan jalan, kita harus jalan. Ketika Al-Quran mengatakan harus berhenti, ya kita harus berhenti. Harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Yang terakhir, yang ketujuh, setelah kita amalkan ayat-ayat Al-Quran, kita patuhi perintahnya, kita laksanakan larangannya, artinya kita perhatikan apa yang dilarang dan kita jauhi, maka seorang muslim berkewajiban untuk mendakwahkan Al-Quran itu, mendakwahkan kepada orang yang terdekatnya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada masyarakat. Bahkan ayat Al-Quran sendiri memerintahkan kepada setiap muslim untuk mendakwahkan Al-Quran ini secara luas. Itulah sebabnya sehingga seorang muslim ini berdakwah itu bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi kita harus juga mendakwahkan Al-Quran kepada orang-orang yang belum mengenal Al-Quran, walaupun dia belum beragama atau belum beragama Islam. Maka orang muslim itu harus banyak bergaul, banyak berinteraksi, tidak boleh hanya dibatasi kepada sesama muslim. Kenapa? Ya bagaimana kita bisa mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan Islam kepada orang yang belum memahami Al-Quran itu kalau kita tidak kenal, kita tidak bersilaturahim, kita tidak berinteraksi. Nah, dengan 7 hal ini, 7 kompetensi Al-Quran ini yang harus kita pahami. Insya Allah dengan mengamalkan ketujuh 7 hal ini, maka kita akan lebih dekat dengan Al-Quran. Kita akan merasa terbimbing, kita akan merasa dituntun dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan tuntunan Al-Quran ini hidup kita dinamis, damai di dunia, dan lebih damai lagi di akhirat nanti, karena kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini hati kita, pikiran kita bisa dekat dengan Al-Quran, bisa hidup dengan Al-Quran, sehingga kita umat Islam berjalan dengan Al-Quran, darah yang mengalir bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.